Jadi begini Pak Budi, Pak Budi kan rencananya mau melaksanakan pembelajaran. Tadi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Budi masalah observasi sebelum pembelajaran. Kira-kira Pak Budi akan melaksanakan pembelajarannya kapan? Untuk pembelajarannya nanti insya Allah hari Sabtu, hari Kamis, Jumat, Sabtu 2 hari yang akan datang. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan hari Sabtu, kira-kira jam berapa Pak? Untuk pembelajarannya berarti kira-kira jam 9-an setelah istirahat pertama. Kemudian materi yang akan Pak Budi ambil itu mata pelajaran apa Pak Budi kalau boleh tahu? Ya, mata insya Allah akan saya ajarkan anak kelas 6 itu tema 9 tentang menjelajah angkasa luar. Rencana Pak Budi itu diambil dari kompetensi dasar yang apa Pak Budi? Ya, untuk hari Sabtu nanti saya mengambil mata pelajaran IPA ya, dengan kompetensi dasar menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Berarti kaitannya dengan tata surya ya? Iya, tata surya dan angkasa luar. Kira-kira metode yang akan dipakai menggunakan metode apa? Ya, nanti pada pembelajaran nanti tentang menjelajah angkasa luar itu saya memakai metode yang pertama adalah nanti ada bermain peran. Nanti anak-anak kita akan berperan menjadi, ada yang menjadi matahari, planet-planet, nanti bagaimana planet berrotasi dan berevolusi terhadap matahari. Selain itu ada penugasan, tanya jawab, diskusi juga, dan ceramah tentunya. Berarti sudah beragam ya Pak? Sudah beragam. Tidak hanya satu metode saja? Sudah, insya Allah sudah. Kita pakai metodenya banyak. Itu berarti sudah masuk kategori pembelajaran berdiferensiasi. Itu kalau di kurikulum yang sekarang namanya berdiferensiasi. Iya. Baru tahu ini Bu Ika. Karena kelas 6 belum kurikulum merdeka, masih kurikulum 13. Tapi sangat bagus sekali nih. Saya tertarik dengan metodenya Pak Budi nih. Kemudian alat dan bahannya kira-kira apa Pak Budi yang mendukung untuk melaksanakan pembelajaran itu? Ya. Untuk pembelajaran hari Sabtu nanti saya akan menggunakan yang pertama adalah alat peraga tentang sistem tata surya. Nanti kita punya alat peraganya, itu yang pertama. Nanti bagaimana benda-benda langit itu bisa berevolusi dengan matahari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan lingkungan. Lingkungan kita pada materi itu kita nanti saya suruh keluar untuk bisa melihat angkasa luar pada siang hari. Oh, berarti tidak hanya di dalam kelas. Tidak hanya berada di dalam kelas saja. Selain indoor juga outdoor nanti. Nanti bagaimana siswa bisa mengenali tentang angkasa luar di siang hari dan pada malam hari. Berarti untuk tahapan-tahapan belajarnya kira-kira seperti apa Pak? Itu kan Pak Budi sudah menggunakan banyak metode ya, metodenya banyak sekali. Terus langkah-langkahnya kira-kira mau dipersiapkan dari pagi apa dulu, kemudian apa lagi seperti itu kira-kira.
Untuk tahapan-tahapan pembelajaran pada hari Sabtu nanti, seperti biasa di kelas 6 ini tentunya pembelajarannya yang dimana nanti anak-anak itu yang pertama biasa penjelasan, bisa memperhatikan penjelasan dari guru terlebih dahulu. Itu yang pertama. Setelah itu anak-anak bawa keluar, kita berikan hak persepsi terlebih dahulu. Setelah itu kita bawa keluar untuk bisa melihat ini dengan apa namanya, dengan sumber belajar lingkungan tentunya. Iya, melihat kondisi angkasa luar pada siang hari dan nanti akan diberikan gambar angkasa luar pada malam hari. Lalu setelah itu nanti anak-anak masuk kembali dengan alat peraga itu, kita tunjukkan dengan alat peraga itu bagaimana planet itu bisa berotasi dan berevolusi. Nah, setelah itu dengan alat peraga itu lalu kita bermain peran. Berarti bermain perannya terakhir, Iya, setelah semuanya dijelaskan. Setelah dijelaskan, anak-anak sudah memahami tentang benda-benda langit dan sistem tata surya di Bima Sakti yang kita bumi ini. Dan lalu seperti biasa ada tanya jawab dan diskusi tentang bagaimana anak-anak nanti ada tugas membuat sistem tata surya Bima Sakti. Kira-kira hanya itu, seperti itu. Di kelasnya Pak Budi berapa ya jumlah siswanya kalau boleh saya tahu? Oke, untuk siswa kelas 6 tahun ini lumayan sedikit. Kalau tahun kemarin ada 29, tahun ini kelas 6 hanya 15 anak. 15 anak, jadi mungkin insya Allah tidak terlalu ramai, bisa kondusif insya Allah pada hari Sabtu. Mudah dikondisikan Iya, ya. insya Allah lebih mudah. 15 anak ini ada hambatannya enggak Pak ketika melakukan pembelajaran di kelas? Oh iya. Untuk sebetulnya setiap pembelajaran itu pasti ada hambatan, itu pasti. Karena apa? Karena setiap kelas atau setiap era itu pasti sistem anak-anak itu beragam. Daya inteknya anak itu kemampuannya itu beragam. Ada yang sekali menjelaskan bisa langsung paham, ada yang harus 2 kali baru paham, ada yang harus berkali-kali baru paham. Jadi yang selama saya mengajar kelas 6, setiap eranya itu pasti beragam. Intek siswa itu seperti itu. Itu hambatan yang paling sering dialami oleh saya dan mungkin guru lain juga. Pak Budi punya solusi tersendiri enggak ketika menghadapi hambatan siswa yang beragam itu? Ya, untuk saya pribadi untuk bisa menangani hambatan-hambatan yang tadi saya sebutkan itu paling tidak ketika saya menjelaskan tentang materi, maka saya mewajibkan anak-anak disuruh memperhatikan betul-betul. Itu trik yang pertama yang saya lakukan. Artinya apa? Ketika nanti ada siswa yang duduk sambil tiduran, saya langsung tegur untuk segera memperhatikan saya. Ada anak-anak yang mainan ballpoint, itu langsung saya tegur, letakkan ballpointnya, perhatikan Pak Guru sudah menjelaskan. Berarti ada kalanya anak-anak itu diminta fokus sejenak. Iya, itu memperhatikan materi. Itu mungkin strategi saya untuk bisa anak-anak bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Sangat bagus sekali solusinya Pak Budi. Nanti dari pembelajaran yang akan dilakukan hari Sabtu, harapannya Pak Budi apa itu nanti? Harapannya dari pembelajaran nanti hari Sabtu tentang menjelajah angkasa luar, anak-anak itu
area Bima Sakti ya, di mana bumi itu juga berada di galaksi Bima Sakti ini. Jadi biar kenal ya. Biar kenal kita hidup di mana, di galaksi mana, itu kita bisa anak-anak idealnya supaya bisa lebih dekat, lebih mengenal tentang sistem tata surya kita. Berarti nanti area pengembangan yang ingin dicapai Pak Budi ketika pembelajaran besok itu, berarti areanya ada di pengenalan tata surya itu, Ya, betul. di khususnya di galaksi Bima Sakti itu Bima Sakti, sendiri betul. yang ingin dititik beratkan, Iya, ditonjolkan di betul. situ. Oke. Sepertinya persiapan untuk pelaksanaan atau praobservasi kelas ini sudah cukup matang. Boleh saya lihat sudah disiapkan belum RPP untuk hari Sabtunya? Ya, untuk RPP untuk hari Sabtu sudah saya persiapkan. Nah, ini ada materinya, ada apa? Monggo Ibu Ika saja dibersama. Sepertinya sudah sesuai sekali nih Pak Budi ya. Insya Allah. Ini materinya juga sudah runtuh. Nanti insya Allah tinggal saya lihat pelaksanaan pembelajarannya di hari Sabtu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi karena sudah meluangkan waktu untuk praobservasi bersama saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas CGP aksi nyata modul 2, kami akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE bersama Bapak Budi Yulianto dari SD Negeri Jatibarang Kidul 3. Demikian, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik. Baik, ya, sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Raffi untuk memimpin berdoa. Cepat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan Sugeng enjing Pak Guru. Adangan bangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak ibu semuanya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya pada hari Sabtu. Ya, kita sebelumnya ada yang tidak berangkat. Wonten? Sinten mawon? Mbak Ayu kali. Mbak Ayu sakit ya? Sakit. Mbak Nana? Wah, baik. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang menjelajah angkasa 2.
Kemarin kita sudah belajar tentang bumiku, tema 8 ya. Bumiku kita sudah belajar tentang bumi seperti apa ya. Nah, kita pada materi ini akan masuk pada materi tema 9, menjelajah angkasa luar dengan subtema keteraturan yang menakjubkan. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti kita akan dari tujuan pembelajaran ini adalah tujuannya supaya anak-anak kelas 6 bisa mengenal benda-benda langit. Apa tujuan pembelajaran pagi hari ini? Iya, supaya anak-anak bisa mengenal benda-benda langit. Siap untuk pembelajaran pagi hari ini? Siap. Baik. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Guru akan mengajak anak-anak semua untuk menuju ke luar kelas. Kita akan belajar di luar kelas ya. Kita akan mengamati pemandangan langit pada siang hari. Baik, kita langsung saja anak-anakku aku diajak untuk menuju keluar kelas. Yuk, ikuti Pak Budi. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan melihat pemandangan langit pada siang hari. Kita akan mengamati langit pada siang hari. Apa saja kan yang kita lihat pemandangan langit pada siang hari. Sekarang kita melihat ke atas, ya kita amati. Kira-kira ada apa saja kah di langit sana pada siang hari. Ya, kita amati. Silakan anak-anak. Ya. Pemandangannya ini sangat kering sekali ya. Apa yang anak-anak semua lihat pada pemandangan yang hari? Pemandangannya ya, awan. Mas Wahyu mengatakan kita melihat awan pada siang hari ini. Ada lagi dari pengamatan kita? Ya, Mas Rafi. Matahari, ya. Matahari kita sudah bisa melihat matahari walaupun dengan mata-mata berkedip-kedip karena saking silonya, ya. Kita bisa melihat matahari. Apa ada lagi selain matahari, awan pada siang hari? Ya, Mas. Panas. Iya, panas. Yang kita rasakan adalah panas. Baik, kita akan belajar kembali lagi ke kelas untuk bisa dijelaskan lebih detail lagi pemandangan siang hari dan matahari. Ayo kita masuk ke kelas lagi. Ya, anak-anakku semuanya, baru saja kita dari luar kelas. Kita belajar dengan lingkungan alam dan kita sudah melihat, mengamati pemandangan langit pada siang hari. Jadi pemandangan langit pada siang hari sudah Pak Budi ambil fotonya, kita bisa melihat di proyektor. Kita melihat pemandangan langit pada siang hari seperti ini. Tadi dari jawabannya Mas Wahyu, mengamati pemandangan siang hari, kita bisa melihat
awan. Ya, Mas Wahyu mengamati ada awan di situ. Ada lagi yang mengamati Mas Raffi matahari, Pak Guru. Nah, ya, kita ada matahari pada siang hari, kita bisa melihat matahari. Dan ada juga pada siang hari kita melihat itu kita merasakan panas. Ya. Itu adalah pemandangan pengamatan kita tentang pemandangan di langit pada siang hari. Baik, sekarang kita bisa melihat pemandangan pada malam hari. Ya. Nah, kita lihat pada pemandangan malam hari. Kita amati bersama ada apa sajakah pemandangan langit pada malam hari. Apa saja anak-anakku semuanya? Ya, Mas Arvin. Oh, Mas Arvin melihat bulan. Ketika melihat pemandangan langit pada malam hari, melihat bulan. Apalagi selain bulan? Bintang. Ya, kata Mas Wahyu adalah bintang. Ada bintang. Bintangnya banyak sekali, Mas Wahyu. Iya, bintangnya banyak sekali, bulan dan bintang. Ada lagi? Ya, Mas Raffi. Awan. Iya. Awan. Itu kita bisa melihat awan pada malam hari. Ternyata awan juga bisa dilihat pada siang hari, bisa juga dilihat pada malam. Seperti pemandangan di depan. Apalagi selain itu? Ada lagi kan? Selain bulan, bintang, awan, ada lagi? Kita amati pemandangan pada malam hari. Ada lagi? Ya, Mas Dika. Langit. Langit yang seperti apa, Mas Dika? Langit yang gelap gulita. Iya. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah bisa mengamati dengan objektif apa saja yang kita lihat pada pemandangan pada saat malam hari. Itu adalah benda-benda langit, benda-benda yang berada pada angkasa luar. Baik, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Kita bisa melihat galaksi. Galaksi itu adalah suatu kabut gas pijar yang sangat besar. Ya, jadi bentuknya kabut gas pijar. Yang namanya pijar itu berarti bersinar yang sangat besar. Dikelilingi oleh kelompok-kelompok bintang yang sangat dekat satu sama lain. Dan juga dikelilingi oleh gumpalan-gumpalan kabut gas pijar yang lebih kecil dari pusat. Nah, di dalam galaksi ada apa saja? Anak-anak semuanya, di dalam galaksi itu terdapat peredaran benda-benda langit. Ya, di dalam galaksi itu ada peredaran benda-benda langit, yaitu matahari dan bintang-bintang lainnya mengelilingi pusat galaksi. Galaksi ternyata tidak hanya satu, anak-anakku semuanya, tetapi beribu-ribu jumlah. Ya, salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang merupakan galaksi di mana bumi itu berada. Bumi kita berada pada galaksi apa, anak-anak? Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Baik, galaksi Bima Sakti itu seperti apa? Kita akan bisa melihat. Ini berbagai macam galaksi ternyata. Allah menciptakan alam semesta dengan ribuan bahkan miliaran galaksi. Miliaran galaksi. Itu galaksi. Ya, yang ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk tidak beraturan. Jadi di alam semesta
Allah menciptakan galaksi, bermiliar-miliar galaksi. Nah, di manakah kita hidup? Di bumi. Bumi berada di galaksi manakah? Bima Sakti. Berada pada galaksi Bima Sakti. Mari kita lihat galaksi Bima Sakti. Nah, ini anak-anakku semuanya. Ini adalah, itu sudah kelihatan sekali ya. Galaksi Bima Sakti ada di atas, ya. Di bawahnya adalah galaksi Andromeda. Ya. Ini juga galaksi anak-anakku semuanya, ya. Itu galaksi itu beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar galaksi Allah ciptakan. Nah, galaksi yang sudah para ilmuwan beri nama itu hanya beberapa saja. Ya, jadi para ilmuwan tidak bisa menamai semua galaksi itu karena keterbatasan indera kita dan keterbatasan alat untuk menjangkau. Baik, kata Mas Wahyu tadi, bumi kita berada pada galaksi Bima Sakti. Ada apa sajakah di galaksi Bima Sakti itu? Nah, kita akan melihat. Nah, sebelum kita masuk ada apa saja yang terdapat pada galaksi Bima Sakti, maka kita harus tahu apa itu tata surya. Nah, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari. Ya, jadi matahari itu adalah bintang terbesar di galaksi Bima Sakti. Jadi matahari itu adalah bintang terbesar di galaksi Bima Sakti. Masih ada matahari-matahari yang lain di luar galaksi Bima Sakti yang jauh lebih besar dari matahari. Nah, jadi matahari itu adalah sebagai inti, sebagai pusatnya, dan benda-benda langit yang lain adalah ikut mengikuti karena matahari punya daya tarik dan gravitasi yang tinggi. Jadi benda-benda langit yang lainnya akan terikat dengan teratur, tidak bisa lepas dari gravitasi yang ada pada matahari. Nah, jadi tata surya adalah di mana matahari itu adalah sebagai inti atau pusat tata surya, dan benda-benda langit yang lainnya tidak bisa terlepas dari gaya gravitasi matahari yang sangat besar, sehingga benda-benda langit yang lainnya mengitari matahari dan tidak bisa melepaskan diri dari matahari. Itu adalah tata surya. Baik, kita melihat tata surya kita. Nah, ini adalah tata surya. Ya, tata surya kita yang berada di dalamnya galaksi Bima Sakti. Ya. Di mana matahari itu adalah sebagai pusat tata surya, ya, sebagai pusatnya, dan benda-benda langit yang berupa planet-planet, yang berupa asteroid, ya, yang berupa meteorit itu mengitari matahari. Karena apa? Karena tertarik oleh gaya yang sangat besar dari matahari. Sekarang Pak Budi mau bertanya, dari tata surya kita, apa sajakah benda-benda langit yang ada pada tata surya Bima Sakti? Kita amati, silakan anak-anak semuanya. Apa sajakah benda-benda langit yang berada dalam tata surya kita? Apa saja anak-anak semuanya? Ada yang tahu? Kita lihat apa saja itu.
Ada yang tahu? Ya, Mas Raffi? Planet. Iya, planet. Ya, Mas Raffi mengatakan benda-benda langit yang berada di dalam tata surya kita adalah planet. Nah, itu planet yang berada dalam tata surya kita sangatlah banyak. Ada yang bisa menyebutkan planet-planet yang ada pada tata surya kita? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, apa sajakah itu? Ya, Mas Dika. Merkurius. Iya, betul sekali. Kita bisa melihat Merkurius itu adalah planet yang paling kecil di antara planet-planet lainnya yang berada pada tata surya kita. Dan jaraknya adalah paling dekat dengan matahari. Selain Merkurius, apakah ada planet lagi? Ya, Mas Rafiq? Venus. Iya, ini planet yang kedua adalah Venus. Ya. Ada lagi? Ya, Mas Rafiq, Bumi. Mas Wahyu mengatakan planet yang ketiga adalah Bumi, di mana kita berada di dalam planet Bumi. Selanjutnya selain planet Bumi apa ada lagi? Ya, Mas Adit, Mars. Iya, kita bisa melihat Mars. Ya, Mars adalah planet keempat dari sistem tata surya kita. Itu anak-anakku bisa melihat itu bundaran-bundaran kecil yang banyak itu. Ya, setelah planet Mars itu adalah sabuk asteroid. Ya, itu sabuk asteroid. Nah, planet-planet yang berada di dalam sabuk asteroid itu namanya adalah planet dalam. Ya, itu planet-planet yang punya peluang untuk ada makhluk hidup di dalamnya. Seperti Mars, Venus itu punya peluang di dalamnya itu ada makhluk yang layak, ada makhluk lain. Ya, itu secara iklim dan suhu geologi di planet-planet itu adalah bisa untuk dijadikan ya, atau layak ada penghuni atau makhluk hidup di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat anak-anakku semuanya, planet-planet yang di luar sabuk asteroid apa saja kak itu? Ya, Mas Dani. Jupiter. Nah, di luar sabuk asteroid itu adalah namanya planet luar. Planet luar itu adalah kata Mas Dani adalah planet Jupiter. Nah, planet Jupiter adalah planet terbesar di sistem tata surya kita. Ada lagi selain Jupiter? Selain Jupiter ya, Mas Putra. Saturnus. Ya, ini adalah Saturnus adalah planet yang paling indah karena ada cincin, ya, ada berbentuk cincin sehingga sangat indah untuk kita lihat. Nah, ini adalah Saturnus lebih di bawah, lebih kecil dari planet Jupiter. Selain Saturnus, setelah Saturnus ada lagi planet, ya, Mbak Meli, Uranus. Planet Uranus, ya, ini planet yang warnanya adalah berwarna abu-abu. Ya, ini sesuai dengan warna planetnya. Ya, selain Uranus, ya, Mbak Siva. Nah, ini adalah setelah planet Uranus adalah planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Ya, kita lihat itu setiap planet punya garis-garisnya, lengkungan-lengkungan garisnya. Ya, setiap planet punya jalan garis lengkungnya untuk mengitari matahari. Itu
adalah yang sering kita katakan itu adalah orbit. Ya, orbit itu adalah jalan di mana planet itu untuk mengitari matahari. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah jalan-jalannya. Ini jalannya planet Saturnus. Ini jalannya seperti ini. Ya. Semua teratur dengan sangat menakjubkan. Ya. Semua teratur dengan sangat menakjubkan. Ya. Semua ada jalan orbitnya sendiri. Ya. Dan mereka tidak akan pernah bertabrakan. Ya, karena punya jalan orbitnya sendiri, punya jalannya berevolusi untuk mengitari matahari. Ada pertanyaan? Ya, Mbak Hanu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kata Mbak Hanu, apakah keteraturan di alam semesta itu terjadi dengan sendirinya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah keteraturan di alam semesta itu terjadi dengan sendirinya? Maka kita sebagai umat Islam, ya, sebagai umat Islam, kita sudah diberitahu oleh Allah dan Rasul. Ya, karena tentang beredarnya planet-planet atau benda-benda langit di alam semesta sudah tercantum di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa semua benda langit beredar pada orbitnya masing-masing. Ya, terutama adalah pada surat Yasin yang sering kita baca. Ini sebagai umat Islam, pemeluk agama Islam, ya, kita sering membaca surat Yasin, dan surat Yasin mengatakan dari ayat 38, 39 dan ayat 40 adalah menerangkan tentang benda-benda langit yang berjalan sesuai dengan orbitnya. Apa bunyinya? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari itu mengejar bulan. Walal lailu wan nahar, dan tidak pula malam itu dapat mendahului siang. Sesungguhnya semua beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Itu adalah surat Yasin ayat 40, di mana Allah menerangkan semua benda planet beredar dengan garis edarnya masing-masing dan tidak akan pernah bertabrakan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah salah satu ayat. Ayatnya banyak sekali yang menerangkan keteraturan benda-benda langit. Ayat ini sudah termaktub sejak 1400 tahun yang lalu, yang dimana pada zamannya Nabi untuk bisa menerawang angkasa luar sangatlah tidak mungkin, karena alat-alatnya masih manual. Kendaraan saja memakai on. Ini adalah bukti kebenaran bahwa Al-Quran adalah kitab dari Tuhan semesta. Sudah diberitahu kita oleh Allah, Tuhan Sang Penguasa alam semesta, bahwa semua benda langit beredar dengan garis orbitnya masing-masing. Ya, baik. Sekarang Pak Budi minta kepada anak-anak semua
untuk menyebutkan benda-benda langit, ya, menyebutkan benda-benda langit yang berada di dalam tata surya kita. Benda langit yang pertama adalah planet yang pertama adalah apa namanya semuanya? Merkurius. Planet yang ke satu atau yang pertama. Planet yang kedua? Venus. Planet yang ketiga? Bumi. Planet yang keempat? Mars. Yang kelima? Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Yang ketujuh? Uranus. Yang kedelapan? Neptunus. Dulu Pluto itu di sistem tata surya kita, para ilmuwan mengatakan planet itu ada 9. Yang planet yang terakhir adalah Pluto. Akan tetapi di tahun 2006 kalau tidak salah, ilmuwan mengesahkan bahwa Pluto itu bukanlah sebuah planet. Kenapa? Karena Pluto mempunyai garis edar yang tidak beraturan. Ya, jadi Pluto itu planet kecil yang orbitnya tidak beraturan. Nah, maka para ilmuwan sepakat bahwa Pluto bukanlah sebuah planet. Baik, dari penjelasan Pak Guru, anak-anak semua bisa mengenali benda-benda langit? Caget? Alhamdulillah. Baik. Setelah penjelasan dari Pak Guru, kita akan bermain peran. Ada yang nanti keluar kelas lagi, kita akan bermain peran. Siapa yang menjadi matahari dan siapa yang menjadi benda-benda langit yang akan mengitari matahari. Kita akan jadikan 2 kelompok, ya. Kita akan bermain di luar kelas. Oke, anak-anak semuanya siap? Siap. Ikuti Pak Budi keluar kelas. Oke? Oke. Ya, perhatikan anak-anakku semuanya. Kita akan membagi 2 kelompok, ya, di mana kita akan bermain peran. Ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi benda-benda langit lainnya yang akan mengitari matahari. Siap semuanya? Siap. Siapa yang mau jadi matahari? Mas Wahyu, dengan Mas Dani. Ya, 2 kelompok yang berbeda. Silakan Mas Wahyu untuk ke sana untuk berpisah. Mas Dani juga membentuk kelompok. Siapa yang menjadi Merkurius? Merkurius ini kecil, planet kecil. Ya. Mas Putra. Mas Adit ya? Oh iya Mas Adit. Ya. Mas Adit dengan Mbak Melin. Jadi kelompok yang satu menjadi Merkurius. Mbak Melin untuk langsung menuju ke kelompok matahari di Mas Dani. Untuk Mas Adit di Mas Wahyu. Planet yang kedua adalah planet Venus. Ya, planet Venus. Ya, Mas Reza dengan Mas Raffi, planet Venus. Ayo ke sana, satu ke sana. Yang di planet ketiga adalah Bumi. Ya, siapa yang mau jadi Bumi? Ya, Bumi satu, Bumi. Yang satunya lagi, silakan masuk ke planet yang keempat, Mars. Nah, siapa yang jadi Mars? Ya, Mars ini besarnya seperti Bumi. Ya, ya silakan. Mars, ya ini dengan Mas Afif. Terus planet yang kelima,
Jupiter. Nah, ini besar ini Jupiter. Nah, ini Mbak Aulia dengan Mbak Salsa. Nah, ini satu lagi ini. Jadi apa ini ya? Jadi silakan matahari. Mas, ini Mas. Ini Mas. Mas satu-satunya di sana. Mas. Terus ini Mas. Jupiter di belakang. Khusus untuk Venus rotasinya berkebalikan ya kanan. Kalau yang lain ke kiri tapi kalau Venus berkebalikan ke kanan tapi muternya sama. Baik, kalau selain Venus berarti rotasinya ke kiri. Khusus Venus ke kanan tapi berevolusinya ke kiri. Ya. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Ya. Di sini Mas. Ya, di sini nanti nabrak planetnya nabrak. Ya. Ya, di sini ya. Ya. Jangan jauh-jauh Mas ini Mas. Ya. Oke. Ya, siap. Nah, ini Venus berarti kalau ini Venus muter selain Venus muternya ke kiri rotasinya. Ini berevolusi memutari mata. Nah, ini ke kiri, ini selain Venus. Tapi kalau Venus berputarnya berkebalikan ke kanan. Ya, ke kanan tapi memutari mataharinya Pak. Ya, baik kita. Nah, kalau matahari berrotasi saja. Matahari berrotasi berarti berputar pada suhunya tetap. Ya. Matahari siap, hitungan ketiga kita akan mulai 1 kali putaran saja. 1 kali putaran saja. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Silakan mulai berrotasi dan berevolusi. Harus sesuai dengan orbitnya, tidak boleh bertabrakan. Tetap sesuai memutarnya jam sama. Planet Jupiter nih ya. Oke, siap ya. 1 kali lagi putarannya yang teratur. Tidak boleh berdekatan, tidak boleh saling nempel. Yang masuk. Ya. Oke, siap. 1 kali lagi. Semua berevolusi mesti jaga jaraknya. Ya. Tidak boleh berpisah. Ya, itu nanti kita mulai kita berrotasi dan berevolusi. Ya. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Terus 1 kali putaran saja, 1 kali berevolusi saja.
Baik, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah bermain peran. Ada yang menjadi matahari dan planet-planet benda langit lain. Ya, pada pelajaran hari ini, ya, Pak Budi akan memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya. Ya, tugasnya kelompok. Ya, 2 anak 1 tugas. Ya, apa itu tugasnya? Tugasnya adalah membuat sistem tata surya kita. Ya, sistem tata surya kita nanti dikerjakan berkelompok. Kerjakan berkelompok. Nanti ketika kita selesai di sini nanti bisa dikumpulkan besok pagi. Baik, anak-anakku semuanya, dari pertemuan pada pagi hari ini, ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa sajakah benda-benda langit? Planet, matahari, asteroid, sabuk asteroid, planet-planet. Tadi sudah begitu banyak planet-planet yang ada pada ya, artinya dari sekian banyak miliaran galaksi itu banyak planet-planet yang mengitari matahari-matahari yang lain. Seperti halnya di galaksi Bima Sakti. Ya, di mana di galaksi Bima Sakti ada bumi yang kita huni. Ya, ada bumi yang kita huni. Baik, anak-anakku semuanya sudah tahu tentang benda-benda langit? Alhamdulillah. Baik, acara pada pagi hari ini kita usaikan, ya. Nanti kita akan lanjut pada perjumpaan pada esok hari. Disiapkan, Mas. Anak-anak, cepat berdoa mulai.
kucing supervisi akademik yang akan kami lakukan di SD Negeri Jatibarang Kidul 3 dengan pengajar praktik saya Bapak Dana Margono MPD. Beliau sudah hadir di sini. Kemudian dengan rekan sejawat saya dengan Bapak Budi Yulianto SPPSD, beliau adalah kucing yang akan melakukan praktek kucing dengan saya. Langsung saja akan saya mulai untuk praktek kucing pasca observasi. Selamat pagi Bapak Budi. Selamat pagi. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Hari ini saya mau minta waktunya sejenak dari Bapak untuk melakukan kucing pasca observasi pembelajaran Bapak Budi yang kemarin sudah kita lakukan. Kira-kira nanti boleh ya saya ngobrol-ngobrol menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Bapak Budi kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 6. Sudah. Oke, materinya apa Pak? Materinya adalah mengenal benda-benda angkasa. Mengenal benda-benda angkasa. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Budi kemarin, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak sudah tercapai atau belum? Untuk pembelajaran yang saya lakukan pada 13 April yang lalu, tentang materinya adalah tentang mengenal benda-benda angkasa. Apakah sudah tercapai atau belum? Karena memang tujuan di rencana pembelajaran saya adalah mengenal benda-benda angkasa, benda-benda langit. Apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai. Sudah tercapai. Kenapa? Karena anak-anak kita pada saat pembelajaran itu sudah mampu menyebutkan benda-benda di luar angkasa. Dan selain mengenal, juga anak-anak memahaminya seperti apa, karena pembelajaran waktu itu adalah bermain peran. Bagus sekali. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, tapi anak-anak memahami bagaimana benda-benda langit itu berotasi dan berevolusi. Berarti sangat pembelajarannya sangat bermakna ya. Insya Karena selain diajarkan, selain secara teorinya diajarkan, juga langsung dipraktekkan dalam bentuk bermain. Bagus sekali pembelajarannya. Kemudian adakah kemajuan pada pembelajaran Bapak ketika sebelumnya Bapak belum mengenal pembelajaran berdiferensiasi dengan setelah mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Ada bedanya mboten Pak? Kalau ditanya tentang perbedaan, kalau mungkin dulu saya atau bahkan mayoritas guru mungkin selalu menggunakan ceramah, metode ceramah saja. Nah, setelah saya tahu dari Ibu Ika Setiani apa itu berdiferensiasi itu, saya sedikit memahami bahwa untuk bisa mengajari anak didik kita itu memang harus berdiferensiasi. Artinya kita mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Artinya di dalam setiap kelas itu tidak selalu sama intak siswanya. Kemampuan siswa di dalam menerima penjelasan dari seorang guru itu berbeda-beda. Ada
Ada yang 1 kali penjelasan gamblang, langsung bisa. ada yang harus 2 kali, bahkan sampai berkali-kali baru bisa mengerti. Jadi memang penting untuk apakah ada perbedaan. Yang jelas sangat-sangat ada perbedaan antara pembelajaran yang saya lakukan dulu dengan yang kemarin. Itu sangat berbeda dan tujuan itu tercapai, yang pertama. Yang kedua, anak-anak senang dan semangat di dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi itu karena memang sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Kemudian refleksi, kita sedikit berefleksi tentang kemarin ketika pembelajaran apa yang sudah Pak Budi lakukan itu, bagaimana perasaan Bapak ketika mengajar menggunakan pembelajaran yang baru yaitu berdiferensiasi dan KSE atau sosial emosional kemarin. Untuk apa tadi? Perasaan Bapak Perasaan, sendiri, iya. merefleksikan hasil pembelajaran kemarin itu, menurut Bapak kan sudah tercapai tujuannya, kemudian karena sudah tercapai itu perasaan Bapak sebagai guru itu bagaimana? Untuk perasaan saya selain senang, saya bangga apa yang saya ajarkan dengan sistem atau dengan metode berdiferensiasi itu ternyata sangat memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Karena apa yang saya lakukan tidak hanya menggunakan satu metode saja, tapi banyak metode yang saya lakukan sehingga membuat anak termotivasi di dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Terutama saya bangga sekali karena tujuan tercapai, anak termotivasi. Memang itulah tujuan pendidikan. Berpihak kepada murid ya Pak. Berpihak kepada anak-anak. Kemudian mungkin ini pertanyaan selanjutnya yang terakhir, ketika Bapak sudah melakukan pembelajaran yang kemarin itu, ada tidak rencana ke depannya Pak Budi mau melakukan apa untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk pendidikan khususnya di kelas 6 ini? Ya. Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tetap berjuang untuk pendidikan kita, terutama di dalam pembelajaran, di dalam kita dalam mengajarkan materi kepada anak-anak kita. Kita jangan sampai hanya menggunakan 1-2 metode saja. Karena apa? Karena kebutuhan anak-anak, ada anak-anak yang bisa jelas dengan metode ceramah. Ada kebutuhan anak-anak kita yang baru jelas dengan bermain peran. Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya adalah akan menggunakan berbagai macam metode sehingga kebutuhan anak bisa terpenuhi, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Seperti itu. Bapak berarti sudah memahami bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Akhirnya membuat Pak Budi selaku guru kelas 6-nya berpikir bagaimana bisa terakomodir semuanya. Berarti yang sudah Bapak lakukan itu tadi sudah termasuk dalam diferensiasi, baik pada kontennya maupun pada prosesnya, bahkan produknya pun tadi saya lihat juga sudah berbeda-beda sesuai dengan minat anak sendiri-sendiri.
belajar, kita tidak mungkin akan mengajari anak dengan hal-hal yang sama terus menerus karena setiap anak itu berkembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang bersedia membantu saya untuk melakukan coaching. Siap. Ini coaching dengan saya, bagaimana perasaan yang sudah dilakukan Pak Budi? Coaching ya. Setelah kita melakukan coaching ini. Setelah kita atau saya melakukan coaching dengan Ibu Ika Setia, banyak bahasa-bahasa yang baru saya mengerti di dalam CPP itu. Ya, ada coaching, berdiferensiasi, itu masih banyak banget. Artinya dengan perjumpaan kita itu banyak ilmu, terutama bahasa-bahasa di dalam mengajarkan pembelajaran terhadap anak-anak itu banyak kosakata yang saya dapat. Ya, saya juga berterima kasih ya dapat ilmu baru. Berterima kasih kepada Ibu Eka sehingga saya tahu bagaimana pembelajaran yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita ini banyak manfaatnya ya Pak. Bukan hanya untuk saya pribadi, saya juga ingin menularkan kepada teman-teman saya, baik yang di sekolahan maupun yang di luar sekolah, bahwa sebenarnya di CPP ini banyak manfaatnya karena setelah tahu teorinya akhirnya kita menyadari bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan dulu itu ternyata banyak salahnya. Tahunya baru sekarang. Mudah-mudahan dengan ini semua tidak hanya bermanfaat buat saya, lebih besar lagi manfaatnya untuk peserta didik saya, murid-murid saya yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Demikian praktek coaching saya dengan Pak Budi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Pak Danang yang kerso menyaksikan praktek coaching saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.